Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit materi. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, maka perkenalkan nama saya Septiana Fika Andriani. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan sampaikan kembali materi tentang senam nifas. Tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai senam nifas ini. Baik, bagi ibu yang telah melahirkan atau masuk ke dalam masa nifas, maka sangat dibutuhkan untuk melakukan senam nifas. Karena senam nifas ini akan bertujuan untuk membantu mengembalikan fungsi tubuh kembali ke semula. Mungkin dari pengalaman ibu-ibu di masa nifas kemarin, adakah yang melakukan senam nifas atau tidak melakukan senam nifas sama sekali, Bu? Baik, jika belum, mungkin, bagi ibu yang masih berpikiran senam nifas tidak diperlukan atau tidak perlu dilakukan, maka itu salah ya Bu ya. Jadi senam nifas ini sangat penting dilakukan untuk ibu-ibu yang telah melalui proses persalinan dan masuk ke dalam masa nifas. Baik, Ibu hadirin yang berbahagia, apakah sebelumnya ibu-ibu sudah mengetahui apa itu senam nifas? Mohon maaf, untuk mikrofonnya belum bisa menyala, Bu. Oh, baik. Jadi di sini nanti saya akan menyalurkan atau memberikan penyuluhan mengenai senam nifas untuk ibu postpartum normal. Baik, di sini ada pengertian. Jadi untuk senam nifas adalah suatu rangkaian gerakan yang dilakukan pada ibu setelah melahirkan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh ke keadaan semula. Kemudian untuk tujuan senam nifas ini ada banyak ya Bu ya. Di antaranya yaitu ada memperbaiki elastisitas otot-otot yang telah mengalami penguluran, kemudian meningkatkan ketenangan dan memperlancar sirkulasi darah, mencegah pembuluh darah yang menonjol terutama pada kaki, menghindarkan pembengkakan pada pergelangan kaki, mencegah kesulitan buang air besar dan juga buang air kecil, mengembalikan rahim pada posisi semula, mempertahankan postur tubuh yang baik, mengembalikan kerampingan tubuh, dan juga ada membantu kelancaran pengeluaran ASI. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang harus dianjurkan selama senam nifas. Yang pertama yaitu melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan gerakan ringan. Selanjutnya ada melakukan latihan singkat, melakukan latihan perlahan tetapi jangan mengulang suatu seri terlalu cepat tanpa jeda istirahat. Kemudian lakukan senam nifas ini secara teratur dan juga benar. Kemudian di sini ada manfaat senam nifas. Yang pertama yaitu membantu penyembuhan rahim, perut, dan otot pinggul yang mengalami trauma serta mempercepat kembalinya bagian-bagian tersebut ke bentuk normal. Ada juga di sini membantu menormalkan sendi-sendi yang longgar akibat kehamilan dan persalinan serta mencegah pelemahan dan peregangan lebih lanjut. Kemudian ada menghasilkan manfaat psikologis, yaitu membuat ibu nifas menjadi lebih rileks. Baik, untuk sampai di sini, apakah ibu-ibu ada pertanyaan terlebih dahulu? Baik, ibu-ibu ada pertanyaan?
Belum, Bu. Baik, saya lanjut ya, Bu ya. Di sini ada persiapan sebelum senam nifas. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan secara teori supaya dalam melaksanakan senam ini tidak salah. Kemudian ada tempat yang tenang dan juga cukup untuk ventilasi. Setelah itu untuk alatnya yaitu ada matras, spray, bantal, dan guling. Kemudian ada sarung bantal dan juga guling. Ada baju senam yang panjang dan juga longgar. Selanjutnya ada gambar anatomi, tape recorder, dan handuk kecil. Kemudian untuk yang perlu dilakukan sebelum senam nifas adalah yang pertama pengukuran tanda-tanda vital dan juga berat badan, pemanasan 5-10 menit, latihan inti 15 menit, latihan diakhiri dengan gerakan-gerakan ringan atau jalan dan pelemasan seperlunya. Setelahnya dilakukan sampai 6-8 minggu setelah melahirkan. Nah, di sini ada tahapan senam nifas ya, Bu ya. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan untuk acara penyuluhan ini bersifat virtual, maka dari itu saya tidak bisa memperagakan tahapan senam nifas. Tetapi di sini saya sudah melampirkan untuk gambarnya. Bisa nanti ibu-ibu sambil menirukan ya Bu ya untuk latihan tahapan senam nifas. Yang pertama di sini ada latihan untuk memperlancar sirkulasi darah, memperkuat otot kaki. Nah, untuk gambarnya sudah terlampir seperti ini, yaitu dengan duduk dengan lengan menahan di lantai, kaki digerakkan seperti arah panah. Baik, untuk yang latihan ini apakah ada kesulitan, Bu? Kesulitan, Bu. Baik, dipahami terlebih dahulu ya, Bu ya, untuk tahapannya. Jadi untuk tahapannya seperti itu, duduk dengan lengannya menahan di lantai, kaki digerakkan seperti arah panah. Begitu ya, Bu ya? Sudah paham, Bu, untuk yang latihan ini? Sudah, Ibu. Baik, saya lanjut ya, Bu ya. Ini ada yang kedua, untuk gambarnya sudah terlampir. Ini adalah latihan untuk memperkuat otot dasar panggul. Nah, untuk caranya yaitu duduk seperti di atas, tungkai kanan diletakkan di atas tungkai kiri, kemudian tungkai kiri digerakkan ke atas, serta sekaligus mengerutkan dubur selama 3-5 detik. Baik, untuk gambarnya sudah terampil ya, Bu ya. Saya lanjut untuk yang ketiga yaitu latihan otot dada dan juga pernafasan. Untuk gambarnya sudah terlampir seperti itu. Kemudian untuk caranya yaitu duduk bersila seperti gambar di atas dengan posisi lengan di samping agak ke depan lalu tekan lengan ke dalam. Baik, saya lanjut ya Bu ya untuk yang nomor 4. Yaitu di sini ada latihan untuk mengecilkan perut. Untuk gambarnya sudah terlampir. Nah, untuk caranya yaitu duduk dengan lutut agak ditekuk, lalu badan dicondongkan dengan lurus ke depan. Untuk yang ini apakah ada kesulitan, Bu, atau sudah paham? Mohon maaf, Ibu, adakah kesulitan atau sudah paham? Sudah paham, Bu. Baik, saya lanjut ya Bu ya. Untuk yang nomor 5 yaitu latihan untuk menguatkan otot perut dasar panggul. Nah, untuk yang cara ini saya kira ringan ya Bu ya, gampang untuk dilakukan. Untuk gambarnya sudah terlampir, kemudian untuk caranya yaitu berlutut dengan lengan menahan pada lantai, punggung lurus, lalu punggung dibengkokkan ke atas dengan mengerutkan luang dubur selama 3-5 detik. Untuk yang nomor 6, di sini ada latihan untuk melatih perut dan juga memperkuat otot tungkai. Untuk gambarnya sudah terlampir seperti itu. Kemudian untuk posisinya yaitu posisi push up dengan bertekan pada lutut.
Latihan ini bertujuan untuk menguatkan otot perut. Nah, untuk nomor 7, ini latihan untuk melatih postur dan juga menguatkan otot tungkai. Untuk gambarnya sudah terampil ya, Bu ya. Nah, untuk nomor 8, di sini ada latihan otot perut dan otot pinggul. Gambar sudah terlampir dengan cara latihan pasca persalinan atau masa nifas, gerakan diarahkan lebih pada perbaikan otot di sekeliling perut, perbaikan postur, dan juga perbaikan otot-otot pinggul. Nah, baik Ibu-Ibu, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, maka di sini saya akan mencoba memberikan kuis atau pertanyaan kepada Ibu semuanya, supaya saya tahu apakah Ibu sudah paham atau belum ya, Bu ya. Untuk pertanyaannya di sini yang pertama ada, apakah pengertian senam nifas? Untuk Ibu yang mau menjawab, silahkan untuk menghidupkan mikrofonnya dan dipersilahkan untuk menjawab. Ibu, saya ingin berjawab. Ya Bu, silahkan. Senam nifas itu suatu rangkaian gerakan yang dilakukan oleh ibu setelah melahirkan, yang tujuannya tuh mengembalikan fungsi tubuh ke keadaan semula. Baik, betul ya Bu ya. Yang nomor 2, ini ada pertanyaan lagi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah tujuan senam nifas, Ibu? Ibu, saya izin menjawab. Baik. Jadi, untuk tujuan senam nifas itu, yang pertama memperbaiki elastis otot-otot. Baik. Yang kedua, meningkatkan ketenangan dan memperlancar siklus darah. Yang ketiga, mencegah pembuluh darah yang menonjol, terutama di kaki. Baik, benar Begitu, sekali ya Ibu. Bu ya. Ya, benar. Untuk yang pertanyaan nomor 3, di sini apakah persiapan untuk senam nifas? Ini yang Ibu-Ibu ketahui saja ya Bu ya. Ada yang bisa menjawab, Ibu-Ibu? Saya, Bu. Baik, silakan Ibu. Persiapannya tuh tempat yang aman dan cukup ventilasi serta peralatan senam nifas lainnya, Bu. Baik, benar ya Bu ya. Baik. Nah, untuk penyuluhannya, materi saya cukup sampai di sini. Baik Ibu-Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.